Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dada Tribuana akan mempresentasikan tentang kemitraan antara kelompok yang bergabung dalam lembaga pendidikan formal, yaitu pada bab 1 tentang janji dan bahaya, pemikiran risikonya, dan keuntungan kerjasama dalam pendidikan. Slide pertama kita akan membahas tentang gambaran umum, yaitu bab ini memperkenalkan ide dasar mengenai kemitraan di bidang pendidikan termasuk manfaatnya, risikonya, serta tantangan yang sering muncul. Kemitraan pendidikan biasanya melibatkan kerjasama antara berbagai pihak seperti universitas, sekolah, masyarakat, dan pihak swasta untuk mencapai tujuan bersama yang bermanfaat bagi komunitas pendidikan. Namun, kemitraan ini tidak selalu berjalan mulus karena dipengaruhi oleh perbedaan tujuan, ketimpangan kekuasaan, dan tantangan seperti pandemi COVID-19. Kemudian ada konsep dasar kemitraan. Kemitraan sering didasarkan pada kebutuhan untuk memecahkan masalah tertentu. Misalnya, sekolah dan universitas mungkin bekerja sama untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih baik. Namun, masing-masing mitra biasanya memiliki kebutuhan dan tujuan yang berbeda, yang bisa memicu konflik jika tidak dikelola dengan baik. Jadi, maksudnya itu kan pengertian kemitraan tadi di bidang pendidikan melibatkan perbandingan pihak seperti sekolah, universitas, organisasi masyarakat, dan swasta yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan tersebut bisa berupa peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan kurikulum, atau pengurangan ketimpangan pendidikan. Kemudian ada perekat kemitraan, yaitu faktor yang menyatukan kemitraan adalah adanya dilema atau masalah yang ingin dipecahkan bersama. Misalnya, kebutuhan untuk meningkatkan keterampilan digital siswa dapat menjadi alasan utama terbentuknya kemitraan. Kemudian ada keunikan kemitraan itu sendiri, yaitu masing-masing mitra memiliki tujuan dan cara kerja yang berbeda. Misalnya, sekolah mungkin berfokus pada pembelajaran siswa, sementara mitra siswa bisa berorientasi pada inovasi teknologi. Kemudian ada resiko dalam kemitraan. Kemitraan sering menghadapi beberapa tantangan yang dapat menghambat keberhasilan, yaitu seperti ketidakseimbangan kekuasaan, yaitu mitra dengan lebih banyak sumber daya seperti universitas besar atau perusahaan teknologi seringkali memiliki pengaruh lebih besar dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat membuat mitra kecil seperti sekolah lokal merasa tidak memiliki kendali dalam menentukan arah kerjasama. Kemudian ketidakpastian tujuan, yaitu perbedaan prioritas dapat menyebabkan konflik. Misalnya, sekolah mungkin ingin fokus pada pengajaran, sedangkan mitra swasta ingin mengejar keuntungan ekonomi. Jika tidak ada komunikasi yang jelas sejak awal, perbedaan tujuan ini bisa memperburuk kerjasama. Selanjutnya ada keterbatasan sumber daya, yaitu kemitraan sering menghadapi masalah dalam hal alokasi dana, waktu, atau tenaga. Jika satu pihak merasa memberikan lebih banyak kontribusi dibanding pihak lain, ini bisa menciptakan ketegangan. Kemudian ada krisis tak terduga. Contoh nyata adalah pandemi COVID-19 yang mengubah cara kerjasama dilakukan. Pandemi menimbulkan tantangan seperti sulitnya bertemu secara langsung, meningkatnya tekanan kerja karena tanggung jawab tambahan seperti pembelajaran daring dan perawatan keluarga, ketidakpastian dalam penyelesaian proyek yang telah direncanakan. Kemudian slide selanjutnya kita akan membahas pandemi COVID-19 dan dampaknya. Pandemi menunjukkan kerentanan dalam kemitraan. Banyak mitra mengalami tekanan seperti perubahan pola kerja, tantangan kesehatan, dan tanggung jawab tambahan. Namun ini juga menjadi pelajaran penting tentang pentingnya fleksibilitas dan saling dukung dalam kemitraan. Di sini maksudnya tekanan tambahan yaitu banyak mitra menghadapi masalah seperti kesehatan, kesejahteraan, dan perubahan pola kerja. Hal ini mempengaruhi produktivitas dan kemampuan untuk memenuhi janji kemitraan. Pentingnya dukungan, pandemi menunjukkan bahwa keberhasilan kemitraan tidak hanya bergantung pada hasil akhir, tetapi juga pada kemampuan mitra untuk saling mendukung dalam situasi sulit. Kemudian ada pelajaran penting. Pandemi menggarisbawahi pentingnya fleksibilitas dalam kemitraan, misalnya
memungkinkan kerja jarak jauh atau menyesuaikan target proyek untuk mempertimbangkan tantangan baru. Kemudian harapan dan manfaat. Meskipun ada risiko, kemitraan dalam pendidikan memiliki potensi besar untuk menciptakan solusi inovatif, memperluas akses pendidikan, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang dimaksud di sini ada solusi inovatif. Solusi inovatif ini melalui kolaborasi, mitra dapat menciptakan solusi yang tidak mungkin dilakukan secara individual. Contohnya adalah pengembangan teknologi pembelajaran daring yang lebih efektif selama pandemi. Kemudian ada peningkatan akses kualitas pendidikan, yaitu kemitraan dengan pihak swasta atau organisasi masyarakat dapat membantu meningkatkan akses pendidikan bagi siswa daerah tertinggal. Misalnya, menyediakan perangkat digital untuk pembelajaran jarak jauh. Ada peningkatan kompetensi guru dan siswa. Mitra seperti universitas dapat menyediakan pelatihan atau workshop untuk guru sehingga mereka lebih siap menghadapi tantangan pendidikan modern seperti digitalisasi. Kemudian ada kunci keberhasilan kemitraan, yaitu yang pertama kepercayaan dan transparansi. Ini adalah fondasi kemitraan. Jika mitra terasa tidak percaya satu sama lain, konflik akan sulit dihindari. Transparansi dalam komunikasi dan pengambilan keputusan membantu membangun rasa saling percaya. Kemudian yang kedua, dialog dan refleksi. Penting untuk mendiskusikan perbedaan tujuan, harapan, dan nilai sejak awal. Refleksi bersama secara berkala membantu memastikan bahwa kemitraan tetap berada di jalur yang benar. Yang ketiga, keseimbangan kepentingan, yaitu setiap pihak harus merasa bahwa kebutuhan dan tujuan mereka diperhatikan. Misalnya, perusahaan swasta yang bekerja sama dengan sekolah harus mempertimbangkan dampak sosial, bukan hanya keuntungan finansial. Kemudian yang keempat, manajemen resiko, yaitu seperti ketimpangan kekuasaan atau ketidakseimbangan sumber daya harus diidentifikasi dan dikelola sejak awal. Penetapan aturan atau kontrak yang jelas dapat membantu mengurangi potensi konflik. Kemudian pada slide selanjutnya di sini ada kesimpulan. Bab ini menekankan bahwa meskipun kemitraan dalam pendidikan membawa banyak manfaat, ada risiko yang harus diantisipasi dan dikelola dengan baik. Kunci keberhasilan adalah saling percaya, fleksibilitas, komunikasi yang efektif, dan komitmen untuk bekerja sama demi mencapai tujuan bersama. Kemitraan yang berhasil dapat menciptakan perubahan positif yang signifikan dalam dunia pendidikan. Baik, itu tadi presentasi dari saya. Jika ada salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.